Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nur Faizan sahabat pribadi dan teman saya Seva Ilham Maulana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai metode Blowfish. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian Blowfish. Metode Blowfish adalah algoritma enkripsi simetris yang dikembangkan oleh Bruce Nair pada tahun 1993. Algoritma ini digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data menggunakan kunci yang sama. Blowfish adalah algoritma chip per blok 64 bit dengan panjang kunci variabel hingga 448 bit. Kemudian ada karakteristik dan keunggulan Blowfish. Yang pertama itu mudah dijalankan dan aman. Algoritma Blowfish mudah digunakan dan dianggap aman, terutama jika tidak terjadi pengurangan jumlah iterasi dan pengguna tidak menggunakan weak key. Yang kedua digunakan untuk berbagai tipe file. Blowfish dapat digunakan untuk mengenkripsi berbagai jenis file seperti teks, gambar, suara, video maupun arsip seperti zip atau RAR. Kemudian yang ketiga ada kinerja yang baik. Blowfish dikenal sebagai algoritma yang cepat dan efisien, terutama pada mikroprosesor 32 bit dengan data cache yang besar. Kemudian ada proses enkripsi Blowfish. Yang pertama itu ada inisialisasi, yaitu p-array dan s-box diisi dengan nilai yang berasal dari digit heksadesimal atau pi. Yang kedua ada XOR, kunci rahasia di XOR dengan p-array secara berurutan. Yang ketiga pembentukan subkunci. Blok 64 bit 0 dienkripsi untuk memperbarui p-array dan s-box. Proses ini diulang hingga semua subkunci terbentuk, memproses sekitar 4 KB data. Kemudian yang keempat ada enkripsi data. Data dibagi menjadi dua bagian, L dan R, dan diproses melalui 16 ronde di mana setiap ronde melibatkan fungsi f dan pertukaran nilai antara L dan R. Lalu berikutnya ada kelebihan dari metode Blowfish. Blowfish memiliki beberapa kelebihan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu efisiensi. Efisiensi di sini artinya cepat dalam perangkat lunak, terutama untuk data berukuran kecil hingga menengah. Lalu yang kedua ada fleksibilitas kunci. Metode Blowfish mendukung panjang kunci yang sangat bervariasi, sehingga dapat meningkatkan keamanan. Lalu yang ketiga, metode Blowfish itu bebas paten. Ya, yang artinya dapat digunakan secara bebas tanpa lisensi. Lalu yang keempat, struktur sederhana. Artinya metode Blowfish mudah diimplementasikan dan dipahami. Yang terakhir, metode Blowfish ini ideal untuk password, sehingga dapat digunakan di bcrypt karena inisialisasi lambat, sulit dibobol oleh brute force. Lalu ada kelemahan dari Blowfish. Yang pertama, ukuran blok yang kecil. Ukuran blok 64 bit membuatnya rentan terhadap serangan SWIT 32, terutama dalam protokol seperti HTTPS. Berikutnya, inisialisasi yang lambat. Proses pembentukan subkunci yang memakan waktu sekitar 4 KB data dapat menjadi hambatan dalam aplikasi tertentu. Lalu yang terakhir, tidak cocok untuk data besar. Tidak disarankan untuk menenkripsi file yang lebih besar dari 4 GB. Kemudian ada implementasi dan penggunaan Blowfish. Blowfish telah digunakan dalam berbagai aplikasi dan sistem diantaranya. Yang pertama itu ada bcrypt, metode hashing kata sandi yang menggunakan Blowfish untuk meningkatkan keamanan terhadap serangan brute force. Kedua ada OpenVPN menggunakan Blowfish sebagai salah satu algoritma enkripsi simetris. Kemudian ada GNU-PG menyediakan opsi untuk menggunakan Blowfish dalam enkripsi data. Kemudian terakhir kesimpulan, Blowfish adalah algoritma kriptografi simetris yang efisien, fleksibel, dan bebas paten, dengan struktur yang sederhana namun kuat, serta dukungan panjang kunci yang bervariasi. Blowfish menjadi solusi enkripsi yang handal di masanya. Meskipun kini mulai tergantikan oleh algoritma yang lebih modern seperti AES, Blowfish tetap relevan untuk sistem dengan kebutuhan ringan dan keamanan dasar, terutama dalam aplikasi seperti penyimpanan kata sandi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.